Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Surabaya, Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah. Tentu pertama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat untuk tadabbur bersama pada malam hari ini adalah kepedulian bukti dari keimanan. Bapak Ibu yang kami hormati, semua ulama-ulama kita dan kita semuanya telah bersepakat bahwa sesungguhnya iman adalah nikmat Allah yang paling agung. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah iman. Dan itulah yang membedakan kita sebagai hamba Allah yang mukmin dengan mereka yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Karena iman itu pula sekecil apapun amal perbuatan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nilai tambah, nilai ibadah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi iman itu syarat. Namun demikian kita juga faham, para ulama-ulama kita juga mengingatkan bahwa al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu juga bisa mengalami fluktuasi. Kadang iman naik, kadang iman juga turun. Naiknya iman seseorang ditandai dengan amal-amal solehnya, dan turunnya keimanan seseorang ditandai dengan dosa dan kemaksiatannya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu bicara tentang keimanan ini sesuatu yang sangat fundamental, sangat mendasar. Dan karena dia sesuatu yang sangat penting, maka keimanan ini juga punya alat-alat ukur. Tidak cukup orang beriman itu hanya dengan pengakuan saya beriman, dengan pembuktian KTP-nya saja, atau bukti-bukti administratif bahwa dia menyatakan dia mukmin, dia muslim. Tidak cukup. Memang itu dibutuhkan. Dalam hubungan sosial kita butuh itu. Kalau KTP-nya Islam, saudara kita ya, seiman, kan pasti begitu. Kalau kita mau menerima menantu juga jelas kan, harus muslim. Nah, karena kalau tidak muslim nanti ada persoalan di dalam pernikahannya. Nah, karena itu hadirahmakumullah, iman ini membutuhkan bukti. Ya. Para ulama memberikan satu definisi apa itu iman. Iman itu al-imanu
laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wasaddaqahul amal. Iman itu tidak cukup hanya dengan ucapan saya beriman, tetapi ma waqara fil qalbi, apa yang ada di dalam keyakinannya, wasaddaqahu bil amal, kemudian dibuktikan dengan amal-amalnya. Jadi antara pikiran, perasaan, hati, ucapan, perbuatan dan amalnya itu satu frekuensi. Nah, hadirin rahimakumullah, satu di antara bukti dari keimanan itu adalah kepedulian. Kalau kita lihat di dalam kamus, peduli itu dimaknai sebagai bentuk perhatian, ya, perhatian kita terhadap sesuatu. Kita merasa sesuatu itu penting dan proaktif untuk terlibat di dalam memberikan andil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kalau dalam bahasa agama sering disebut dengan al-ihtimam, ya, bentuk perhatian. Dan saya kira dalam bahasan agama, Bapak sekalian, apa sih yang perlu kita perhatikan? Banyak sekali. Semua urusan kita itu butuh perhatian, ya. Hidup itu sendiri butuh perhatian, ya. Jadi butuh kepedulian kita, ya. Kalau sekarang umpamanya, bagaimana kita menerjemahkan bentuk kepedulian itu bagian dari iman. Satu di antara umpamanya, ya, yang kita ambil contoh, kita diskusikan barangkali, peduli terhadap diri sendiri. Apa dalilnya, Ustaz? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dan menegaskan perintah Allah kepada masing-masing kita untuk memastikan diri kita berusaha secara sungguh-sungguh agar kita selamat dunia akhirat kita. Ku anfusakum. Jelas artinya. Kita ingin diri kita selamat, kita ingin diri kita bahagia, kita ingin diri kita dicintai oleh Allah dan manusia, kita ingin diri kita memberikan manfaat, kita tidak ingin hidup kita ini menjadikan kehidupan yang mudarat, dan begitu seterusnya. Berarti masing-masing kita itu diperintahkan oleh agama ini untuk peduli terhadap diri kita sendiri. Ini harus ada di mindset kita, peduli terhadap kesehatan. Pasti kita juga akan makan yang bisa menyehatkan. Apalagi peduli terhadap agama. Masih banyak kadang-kadang, ya, di antara kita, saudara kita, orang-orang yang tentang pedulinya terhadap dirinya sendiri itu tidak mendapatkan porsi yang memadai. Bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang dia sendiri tidak paham bagaimana bentuk yang sebenarnya menurut agama ekspresi dari kepedulian terhadap diri sendiri itu. Buktinya apa? Ya, terlalu banyak saya pikir gitu kan, karena itu berangkat dari pemahaman, ya. Banyak orang yang mestinya kalau kita pakai ukuran agama, begitu datang waktunya sholat, ya kita harus peduli terhadap diri kita untuk kemudian mementingkan sholat, ya kan? Begitu kemudian kita ini punya tanggung jawab pada anak, pada keluarga, dan kita harus punya pekerjaan, maka bentuk peduli kita itu adalah memilih pekerjaan yang halalan thayyibah. Begitu kita sudah memasuki usia mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, maka saat itu pula kita sudah harus mulai paham tentang bagaimana ajaran agama mengajarkan kepada orang yang sudah mukallaf menutup auratnya, umpamanya begitu. Jangan sampai anak-anak perempuan kita yang sudah mulai masuk usia mukallaf, tapi karena orang tuanya tidak mengajarkan pemahaman kepada anak-anaknya, maka anak itu kemudian tidak peduli terhadap dirinya untuk menutup auratnya, dan seterusnya dan seterusnya. Semakin dirinci Bapak Ibu sekalian, semakin banyak sebenarnya. Ada ungkapan yang menarik dari kalangan ulama dakwah itu,
yang mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, kewajiban kita dalam hidup ini kalau dihitung ya, secara kuantitatif itu sebenarnya lebih banyak dari waktu yang tersedia. Saya ulangi lagi, kewajiban kita sebenarnya itu lebih banyak dari peluang waktu yang ada. Waktu kita 24 jam dalam sehari, nggak cukup untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang banyak sekali. Mau dirinci umpamanya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita terhadap diri sendiri, kewajiban kita kepada keluarga, kewajiban kita kepada tetangga, kewajiban kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah ya, yang diajarkan Islam kepada kita, bahwa kepedulian itu adalah bukti dari keimanan. Oke, kita agak melebar lagi. Tadi adalah peduli terhadap diri sendiri. Silakan diidentifikasi masing-masing kita, apa masalah kita, apa yang masih kurang. Di Al-Falah ini umpamanya itu ada program mengaji Al-Quran, dan sebagian pesertanya adalah orang-orang yang sudah purna tugas, kadang-kadang baru punya kesempatan, baru muncul kesadaran, baru mendapatkan hidayah untuk lebih memperbaiki diri dalam membaca Al-Quran, beribadah dengan baik, mengenal kalimat-kalimat Allah dengan baik. Itu ketika usia sudah di atas 50 tahun, nggak ada persoalan. Tetapi dia sudah mulai bisa mengidentifikasi di antara masalahnya. Masing-masing kita mungkin punya masalah yang berbeda-beda. Silahkan ya, masing-masing kita harus bisa memahami apa masalah saya, apa masalah kita. Lantas kemudian sebagai bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri adalah kita memperbaiki diri. Hadirin rahimakumullah, kita agak melebar lagi sekarang. Bagian yang kita pedulikan berikutnya itu adalah masalah keluarga. Mohon ini penting sekali. Pertama, masalah orang tua. Di dalam kitab-kitab hadis itu ada bab khusus yang disebut dengan babu birril walidain. Satu bab yang membahas tentang pentingnya birrul walidain, menjaga hubungan baik antara anak dengan orang tua. Orang tua itu punya hak atas anaknya, dan anak punya kewajiban terhadap orang tuanya. Dan itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Al-Quran mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menentukan syariatnya, aturannya, bahwa hamba itu hendaknya dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya hanya mengesahkan Allah. Kemudian perintah keduanya adalah wabil walidaini ihsana. Hendaknya dia betul-betul berperilaku yang baik kepada orang tuanya. Suatu ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bisuhbah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan pergaulan yang terbaik? Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sering mendengar ya hadis ini. Jawaban Nabi kan ummuka, summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala abuka. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Orang tua itu punya posisi yang luar biasa. Semakin kita pandai birrul walidain, menghargai, menghormati, mentaati orang tua kita, disitulah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiringi kehidupan kita. Orang yang sukses tetapi dia durhaka dengan orang tuanya, dia tidak akan pernah bahagia. Yakinlah ya.
tidak akan hidupnya bahagia. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu terletak kepada bagaimana kita mendapatkan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terdapat kepada bagaimana murkanya orang tua kepada kita. Jangan sampai kita melakukan ucapan, perbuatan, tingkah laku yang bisa mengganggu perasaan orang tua kita, bahkan naudzubillah min dzalik, menyakiti orang tua kita. Jadi itu kalau kita mau urai satu persatu bentuk kepedulian yang diajarkan Islam, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, itu Masya Allah luar biasa. Dari bentuk kepedulian itulah akan terbentuk karakter seorang muslim yang sesungguhnya. Dimanapun seorang muslim itu, dia akan mendatangkan kebaikan. Dimanapun seorang muslim itu, dia akan memberikan kemanfaatan. Suara Muslim. Ada lagi umpamanya, bagaimana peduli kita terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita itu tanggung jawab orang tuanya. Sampai anak-anak itu sudah mulai usia balik. Fitrah yang Allah takdirkan kepada anak-anak kita itu memang sangat bergantung kepada orang tuanya. Dan orang tuanya harus menyadari bahwa sikapnya, ucapannya, perbuatannya, perilakunya itu berdampak kepada tumbuh dan berkembangnya perilaku anak-anak kita. Oke, sekarang kita melihat dari kacamata agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kaidah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu bersih, Pak, fitrah dia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, bersih dia. Belum punya hasrat, belum punya nafsu sebagaimana kita, tapi anak itu masih bersih. Dan anak akan sangat dipengaruhi oleh sikap ibu dan ayahnya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang dia berperan. Maka dalam kajian-kajian ulama-ulama kita, proses menikah itu detail sekali dalam Islam. Mulai memilih calon, laki-lakinya harus yang bertakwa, ya, agamanya. Calon istrinya pun juga kemudian harus yang bertakwa. At-tayyibun lit-tayyibat, laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan wanita-wanita yang baik. Kemudian akadnya harus syar'i, gitu kan? Ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah akad nikah, fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Ingat, sesungguhnya wahai laki-laki, kalian wahai para suami, ketika mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahdil mazkur, apa kata Nabi? Fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu jadikan wanita itu sekarang menjadi istrimu, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitu. Bagaimana kemudian Islam juga mengajarkan adab-adabnya ketika berhubungan suami istri. Dan seterusnya sampai kehamilannya, sampai melahirkannya, sampai kemudian membesarkan anak-anak itu. Ini pekerjaan yang bukan ringan. Ini perbuatan yang luar biasa dalam pandangan Islam. Dan karena itu peduli terhadap anak-anak kita, sesungguhnya itu adalah aset. Bukankah Islam mengajarkan ketika amal-amal kita akan terputus, maka satu di antara amal yang tidak akan terputus itu adalah ketika orang tuanya bahagia memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Karena kita harus peduli terhadap pendidikan anak. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana pendidikan kita terhadap anak dan bagaimana tumbuh kembangnya anak itu, utamanya sampai anak itu ketika dia sudah usia balik dan sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya meskipun saya kira
kewajiban orang tua kepada anak itu kan melekat sampai kapanpun ya. Tetapi ketika anak itu sudah mulai mukallaf, dewasa, maka dia sudah mulai bertanggung jawab terhadap semua perbuatan dirinya. Orang tua tinggal mengingatkan ya. Tapi ketika anak-anak itu mencari bentuknya, meletakkan pondasi-pondasi akidahnya, akhlaknya, pemahaman syariatnya, di situ investasi yang paling mahal bagi orang tua untuk kemudian membentuk karakter anak dari kecil menjadi anak yang punya potensi soleh dan solehah. Ada lagi, masih banyak lagi Bapak sekalian, tetangga umpamanya. Tadi kita sudah bicara tentang orang tua, sudah bicara tentang anak, sudah bicara tentang keluarga besarku, anfusakum wa ahlikum naro. Kita juga bicara, Islam juga mengatur betul tentang bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Bahkan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia menyampaikan informasi kepada kita. Jibril itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awsani khalili Jibril biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril datang berkali-kali kepadaku dan mengingatkan pentingnya dan haknya tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku mengira bahwa tetangga itu punya posisi yang sama seperti ahli waris. Padahal kita tahu kan ahli waris karena apa? Satu, karena nasab, iya kan? Yang kedua apa? Karena pernikahan, ya, musyawarah. Kan begitu. Lain tetangga yang tidak ada hubungan nasab apapun dengan kita, itu sampai Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita punya perhatian kepada Jibril, kepada tetangga. Hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi pernah mengatakan di hadis yang lain, al-muslimu man salima ghairuhu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, seorang mukmin dikatakan sebagai mukmin yang peduli, mukmin yang baik adalah apabila tetangganya ya itu merasa tidak terganggu baik dengan ucapannya maupun dengan sikap dan perbuatannya. Coba hati-hati kita ini, semua kita punya tetangga. Bisa nggak kemudian tetangga kanan kiri kita itu merasa nyaman dengan kehadiran kita di situ? Ini indikator sosial ya, dan agama mengajarkan begitu. Tetapi kalau justru tetangga kita di tempat kita tinggal, atau tetangga kita di tempat kita bekerja, mitra kan ya, dalam satu kantor itu ada teman, ada atasan, ada mitra dan sebagainya. Nah, itu kalau mereka nyaman dengan kita, disitulah sebenarnya pesan Islam dalam akhlak kita dengan tetangga. Al-muslimu, kata Nabi, seorang muslim itu man salima ghairuhu, apabila orang lain dia merasa selamat min lisanihi wa yadihi, baik dari ucapan-ucapannya, apakah nyelekit, apakah bohong, apakah fitnah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang apakah itu bohong, memfitnah, ghibah dan sebagainya, itu bisa menyakiti orang lain. Itu nggak boleh. Awiyadihi, atau perbuatan-perbuatannya, bersikap kasar, bentak-bentak dan sebagainya. Luar biasa Islam itu. Jadi sekali lagi kita ingin tegaskan bahwa sebenarnya menjadi orang yang peduli itu bagian dari bukti keimanan kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u
syu'batun minal iman. Sabda Nabi, iman itu punya 70 atau 60 lebih cabangnya. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa perawi ragu apakah 70 lebih atau 60 lebih gitu. Yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Jadi kalau di jalan itu ada barang yang membahayakan, kemudian kita peduli agar barang itu tidak menyakiti orang, tidak membahayakan orang. Apakah kerikil, apakah batu, apakah paku, atau ke barang-barang tajam, mau apapun lah, sampai segitu. Kalau kita punya kepedulian, ya Allah, ini ada barang ini kalau saya biarkan nanti anak kepleset. Ini kalau saya biarkan ini mobil bisa bocor bannya gara-gara. Ini kalau saya biarkan, lantas kemudian muncul kesadaran kita membuang barang itu, mengesampingkan barang itu, menjauhkan barang itu dari tempatnya mengganggu orang lain. Dikatakan sama Nabi, itu bukti dari iman. Kita melakukannya dengan kesadaran, itu ibadah kepada Allah, iman kepada Allah, itu pasti berpahala. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam kehidupan kita ini yang kita paham, dalam salat kita selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kehidupan kita adalah peluang pahala. Semua kehidupan kita adalah peluang ibadah. Maka jangan sia-siakan ya. Semua aktivitas kita ini, mulai dari bangun tidur, berangkat kerja, berteman, berbisnis, berkantor, beraktivitas di jalan raya, semua tunjukkan karakter kita sebagai seorang mukmin. Tunjukkan bahwa semua perilaku kita itu punya nilai pahala dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah makna ittaqillaha haitsuma kunta, ya kan? Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Luar biasa Islam. Dengan demikian ya, pertanyaan kemudian adalah bagaimana agar kita memiliki tingkat kepedulian yang seperti itu, tingkat kepedulian yang berjangka panjang, tingkat kepedulian yang bukan pencitraan. Nah, gitu kan ada sekarang bentuk peduli tapi yang pencitraan gitu. Karena eranya sosial media, direkam gitu kan, tapi tetangganya tahu, walau gak begitu, dia itu sehari-hari gak begitu kok gitu ya. Dia dapat di dunia maya, dia dipuji-puji, tetapi di dunia faktanya orang yang tahu sehari-harinya, dia tidak sehebat apa yang dipersepsi oleh orang banyak. Bagaimana caranya, Bapak-Bapak yang kami hormati, untuk merawat keimanan ini? Yang pertama dibutuhkan adalah memahami agama dengan baik. Ilmu. Kata kuncinya agar kita punya konsistensi akhlak, konsistensi kepedulian, konsistensi kebaikan. Ya, tentu kalau iman itu kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhtiar yang kita lakukan yang pertama adalah ilmu. Apalagi doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya tentu ilmu yang bermanfaat yang kita minta, sebagaimana doa Nabi. Karena Nabi juga meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat. Sama-sama orang punya ilmu, belum tentu ilmunya itu baik atau tidak baik. Ilmu yang membawa seseorang pada keselamatan dunia dan akhiratnya, itulah yang disebut dengan ilman nafi'ah. Tapi kalau dia hanya dapat dunianya saja, tapi kehilangan akhiratnya, bahkan dia melawan kepentingan akhiratnya, maka itu ilmunya la yanfa. Maka Nabi selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Imam Al-Bukhari
Dalam kitab Sahih Bukhari yang sama-sama kita paham, terkenal itu ya, Sahih Bukhari. Itu ada satu bab yang menempatkan ilmu itu pada pondasi sebelum orang itu berbicara maupun orang itu berbuat. Judulnya adalah Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal. Bab ilmu sebelum seseorang itu berucap maupun bertindak. Berbicaralah dengan dasar ilmu dan berbuatlah dengan dasar ilmu. Jadi forum seperti ini, apakah pengajian, apakah seminar, apakah diskusi, apapun lah yang namanya, apakah tablik akbar, apakah kajian rutin, apakah membaca buku, apapun lah itu. Medianya, metodologinya, sarannya bisa bermacam-macam, tapi silakan Anda berniat dengan sungguh-sungguh untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi bisa dengan membaca, bisa dengan mendengar, bisa dengan bertanya, silakan. Tata dulu niatnya, ya Allah saya ingin belajar ya Allah. Karena janji Nabi SAW, kalau orang sudah benar niatnya, kemudian bersungguh-sungguh belajar, nggak akan dibiarkan sama Allah, pasti akan dibimbing sama Allah, dan dibimbing untuk tumbuh menjadi orang yang baik. Saya ulangi lagi, kalau orang sudah menata niatnya, kemudian bersungguh-sungguh belajar dengan berbagai macam cara, maka dia tidak akan dibiarkan sama Allah. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan dirinya. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, maka Allah mengiringinya dengan cara memberikan kepadanya ilmu dan pemahaman agama yang baik. Itu yang pertama ya. Jadi karena itu jangan pernah merasa sudah cukup ilmunya, terus belajar karena ilmu Allah luar biasa. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua, Bapak yang kami hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah kita membutuhkan lingkungan. Lingkungan teman, lingkungan pergaulan, lingkungan komunitas itu penting. Dalam teori, seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal, di mana dia bergaul, apalagi masih anak-anak, apalagi masih remaja. Oh, yang tua aja masih bisa terpengaruh kok. Sekarang lingkungan maya ini, ada dunia maya, ada dunia nyata, ya kan? Apa yang Anda lihat itu berpengaruh, apa yang Anda tonton itu berpengaruh. Makanya ketakwaan seseorang itu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau Anda ingin menjaga ketakwaan Anda, maka jagalah pula pergaulan Anda dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Cari menantu yang jujur, teman anak kita cari yang jujur, cari yang komunitas ahli sholat, itu penting sekali. Begitu kita salah memilih teman berbahaya. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Di akhirat nanti seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Kalau yang dia cintai sahabatnya, teman pergaulannya adalah orang ahli neraka, maka dia pun juga akan masuk neraka. Tapi kalau teman pergaulannya orang-orang yang soleh, insya Allah di dunia kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, di akhirat kita pun juga akan ditemukan lagi oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, ya, di antara ikhtiar yang sungguh-sungguh adalah mari jaga diri kita dari barang-barang yang haram, ya, makan, minum, pakaian, pekerjaan, mata, telinga, ucapan, jauhkan dari hal-hal yang maksiat, karena maksiat itu tidak menguntungkan. Sibukkan kita dengan hal-hal yang baik, sibukkan diri kita dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir adalah selalu jangan bosan-bosan minta
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, ya, terutama di waktu-waktu yang mustajabah, sedang berpuasa, setelah sholat, waktu tahajud, sholat duha, ketika sedang kena musibah, ketika dalam safar perjalanan. Itu adalah situasi-situasi di mana doa-doa kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya kira demikian ya, karena kita sudah masuk waktu Isya. Intinya adalah kepedulian itu adalah bukti dari keimanan. Semakin bentuk kepedulian kita semakin banyak dan semakin berkualitas, maka insya Allah keimanan kita pun juga akan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan tausiah, kajian, tadabbur yang kita sampaikan malam hari ini bisa kembali menggugah kesadaran kita, membuka pikiran kita, dan menyadarkan keimanan kita agar kita di dalam kesempatan hidup yang tidak lama ini, ya, kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan kepedulian-kepedulian yang mendatangkan pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.